Halo, gue pengen ngomongin pencapaian MU untuk musim depan. Sebenarnya gue pengen ngomongin ini secara realistis bagi gue pribadi ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak setuju nggak apa-apa banget, ada yang kontra nggak apa-apa banget. Menurut gue pencapaian MU yang paling realistis adalah wajib masuk ke zona Liga Champions League lagi musim depan. Nggak harus jadi juara. Mungkin kalau jadi juara faktornya entah tim-tim lain lagi pada inkonsisten, karena di musim depan menarik banget. Hampir semua manajer-manajer bagus berkumpul di Liga Inggris. Ada Maresca, ada Arteta, ada Xabi Alonso, ada Unai Emery, ada Regis, ada Lampard yang baru balik dari Championship, ada Carrick, ada Andoni Iraola yang baru pindah ke Liverpool, ada banyak banget lah pelatih-pelatih bagus yang menurut gue di musim depan main di IPL, dan liga ini bakalan seru banget ke depannya pasti. Karena di musim depan literally duel taktik, dan di musim depan adalah ujian sebenarnya bagi Michael Carrick. Dengan setengah musim di musim lalu yang sangat amat gue bilang cukup fantastis ya, dengan 14 kemenangan, 2 kali kalah, 2 kali seri. Untuk sekelas Carrick yang dulu belum berhasil ngebawa Middlesbrough lolos dari Championship ke Premier League, itu suatu pencapaian yang patut diberi aplaus. Tapi balik lagi ke topik utamanya, masuk ke zona Liga Champions adalah harga mati buat MU musim depan. Kita ngomongin hal yang lebih luas dari sekedar revenue, dari sekedar pendapatan, dari hal yang lain-lain. Karena di musim lalu, MU sudah absen selama 2 musim. Di era Ten Hag, kita terakhir bermain Liga Champions. Di musim ini, Carrick berhasil untuk ngebawa MU kembali main di Champions League. Walaupun harus dibilang, punya peran besar dari Amorim. Amorim meninggalkan Manchester United di posisi ke-6. Kita nggak boleh bantah fakta itu. Tapi nggak usah out of context. Yang kedua adalah, karena kita baru main di Champions League. Champions League adalah liga antar benua, liga antar liga, liga yang sangat amat bergengsi di dunia. Kalau menurut gue, MU masuk 16 besar udah bagus banget. Gue nggak berpikir untuk juara Champions League ya, yang dimana PSG notabene-nya sudah 2 kali juara, which is dia diunggulkan sekali. Bisa aja dia di musim depan mengambil back to back lagi menjadi juara Champions League ketiga kalinya dengan skuad yang sangat amat sistematis. Nggak ada pemain yang merasa lebih jago. PSG adalah salah satu contoh tim yang dikelola dengan baik, manajemen dengan baik, dengan pelatih terbaik dan pemain terbaik. Jadi MU masuk 16 besar saja udah oke banget. Apalagi masuk quarter, semi, bahkan final. Yang ketiga adalah, ini menurut gua harga mati. Carrick harus memenangi FA atau Carabao. Sabar, jangan marah dulu. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena ekspektasi fans MU itu selalu tinggi. Butuh piala yang sudah lama. Kita terakhir dapat piala di zaman Ten Hag, which is, iya, FA dan Carabao. Menurut gue ini harga mati yang harus Carrick kejar untuk memperpanjang langkahnya menjadi manajer, menjadi head coach di MU. Kenapa harus memenangi FA atau Carabao? Ini menurut gue adalah sebuah stepping stone untuk karir Carrick di MU. Biar nafasnya lebih lama.
Karena jangan sampai Carrick cuman jadi pelatih-pelatih sebelumnya yang nggak pernah dikasih kesempatan sama manajemen, sama fans, sama media. Kita harus jaga Carrick. Siapapun sebenarnya pelatihnya, gue sebagai fans MU, gue selalu mendukung 100% pelatih. Gue nggak pernah teriak pelatih untuk out. Karena di MU ini nggak pernah adil. Selama 13 tahun kita ganti 10 kali pelatih di luar interim. Tapi apa yang kita dapatin? Kita setiap tahun selalu mengulang siklus yang sama. Manajer datang, excited di awal, main bagus. Di musim kedua jeblok, dipecat. Apa mau terus kayak gitu, fans-fans MU? Kenapa kita nggak mau sabar menikmati? Kita pernah kok 26 tahun tanpa gelar. Kita pernah kok. Sir Alex butuh 4 musim untuk mendapatkan satu gelar pertamanya. Yang akhirnya didukung sama manajemen sampai bisa 27 tahun membikin MU seberjaya itu. Walaupun emang inkonsistensi selalu ada. Tapi kan nggak semata-mata setiap musim selalu sukses. Tapi apa? Fans tetap percaya, manajemen tetap percaya, pemain tetap percaya sama Sir Alex. Jadi please stop. Kasih Carrick waktu kalau misalkan dia jelek. Atau dia belum mencapai ekspektasi kita. Kasih dia waktu 3 musim, 4 musim. MU ini klub besar. Nggak gampang menghandle pressure, nggak gampang bagi seorang yang kayak Carrick masih muda menghandle klub sebesar MU dengan tekanan yang gila. Kita tahu Carrick adalah legend. Kita tahu Carrick adalah pemain yang sangat amat bagus. Tapi beda posisinya. Dia sekarang jadi pelatih. Pundit yang di mana-mana. Temen dia satu letting di MU. Sekarang jadi pundit yang nyerang dia juga. Kita harus ngelindungin dia. Siapapun pelatihnya. Walaupun Carrick manajemennya bagus, manajemen dia oke, dia punya staff yang mendukung dia, yang dia percayain. Tapi kalau kita terikut narasi media, terikut orang-orang yang bisa menggaungkan hashtag carry out, jangan sampai kita bantah itu. Kita kasih manajer, lu mau piala, lu mau MU berjaya, tapi lu nggak pernah kasih kesempatan ke manajer siapapun untuk menangani tim ini sampai 5 musim, itu nggak adil, itu nggak fair. Pelatih batu ya wajar, dia punya idealisme sendiri, dia punya filosofinya sendiri. Tapi kan lihat dong dari aspek lain, pelatih nggak punya taktik itu nggak mungkin. Sepersekian detik, dia selalu berpikir gimana cara timnya menang. Mana ada sih pelatih yang nggak mau timnya menang? Sekarang gue tanya, nggak mungkin ada kan? Jadi kita harus ngedukung Carrick. Dari ekspektasi sampai ke Carrick ya gue berbicaranya, maaf. Jadi menurut gue ekspektasi gue untuk MU musim depan masuk Liga Champions lagi, 16 besar itu udah realistis, lolos fase grup, menang FA atau Carabao itu harga mati, salah satu di antaranya. Karena gue udah capek dan enak ngeliat siklus yang berulang selama gue tumbuh nonton Manchester United. Gue sekarang selalu percaya sama manajer, siapapun manajernya, untuk dia benahi MU ini, benahi dari struktur fondasi apapun itu, karena kerusakannya sudah amat sistematis, sudah amat berat. Jadi pelatih itu berat. Kita tahu semua pengen trofi, tapi jadi pelatih itu berat. Jadi kita percayain aja sama Carrick. Ekspektasi gue untuk MU ke depannya di musim depan adalah itu. Walaupun nggak fair karena semua pemain belum ada yang masuk. Per hari ini video ini di tag baru cuman Ederson
Matheus masih deal harga sama West Ham. Tapi ekspektasi gue untuk Carrick dan MU yang tadi. Makasih yang udah nonton sampai sekarang. Jangan lupa di subscribe, komen, dan likes. Kalau misalkan kalian punya referensi ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu gue bisa jadikan itu sebagai sebuah ide konten. Thank you.